Mahmud Eid mundur dari Persebaya Surabaya. Sebelum Eid, sudah ada dua pemain asing yang hengkang, yakni David da Silva dan Makan Konate. Persebaya Surabaya kembali kehilangan pemain asingnya. Kali ini, giliran Mahmud Eid yang mengundurkan diri karena tidak ada kepastian Liga 1 bergulir. Sebetulnya, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB berencana memutar kembali Liga 1 pada Februari tahun depan. Namun, sampai sekarang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri belum memberikan izin. Izin dari Polri syarat utama untuk melangsungkan Liga 1. Tanpa adanya hal tersebut, kompetisi sepak bola kasta teratas nasional tidak bisa dilangsungkan sesuai rencana PSSI dan PT LIB. Situasi di Indonesia belum menentu. Sisi lain, saya dengar katanya PSSI akan beri kepastian sebelum Desember berakhir. Karena itu, saya tunggu sampai Natal. Siapa tahu sudah ada kabar baik. Ternyata situasi tidak berubah, kata Eid. Pesepak bola asal Swedia tersebut menyatakan mundur dari Persebaya bukan perkara mudah. Namun, ia terpaksa mengambil keputusan itu karena hingga Natal yang merupakan batas akhir ditetapkannya belum ada kepastian Liga 1 bergulir. Saya mohon maaf kepada Persebaya dan bonek atas keputusan ini. Saya ingin sekali bertahan, tetapi situasi belum memungkinkan. Semoga secepatnya segera ada kepastian kompetisi, ujarnya. Lebih lanjut, Eid menyampaikan sudah didekati sejumlah klub, akan tetapi ia memilih merahasiakannya kepada publik sampai sudah menaikkan kontrak secara resmi dengan kesebelasan barunya tersebut. Ada beberapa tawaran, saya belum ambil keputusan, nanti kalian juga tahu, ucap pesepak bola berusia 27 tahun tersebut. Manajer Persebaya Chandra Wahyudi memahami dengan keputusan yang dibuat Eid. Ia tak bisa menahan ex-pilar Nico Pinks tersebut karena pihaknya juga belum dapat kepastian Liga 1 dilangsungkan. PSSI harus segera menentukan status kompetisi. Semakin tidak jelas, daya tarik kompetisi makin pudar. Hal itu membuat pemain asing berpikir ulang untuk bermain di Indonesia, ujar Chandra. Sebelum Eid, Persebaya sudah kehilangan dua pemain asing andalannya, yakni David da Silva dan Makan Konate. Kedua legiun impor tersebut hengkang karena alasan serupa. Saat ini, skuad Persebaya masih menjalani latihan mandiri di kediaman masing-masing untuk menjaga kondisinya. Pasukan Aji Santoso sudah menghentikan aktivitas latihan bersama sejak beberapa bulan lalu. Keyakinan Arema FC mulai mengendur perihal lanjutan Liga 1. Keyakinan Arema FC atas kelanjutan Liga 1 musim 2020 mulai mengendur, imbas dari tak kunjung jelasnya ketetapan tanggal kick-off maupun segala hal yang berkaitan dengan kompetisi. Sejauh ini, tim Singoedan masih berjalan di tempat saja dengan segala ketidakpastian. Buntutnya, tingkat optimisme mereka terhadap lanjutan kompetisi mulai mengendur. Sampai detik ini, kami masih menunggu, karena sampai menjelang tahun baru belum ada tanda-tanda apapun soal kelanjutan kompetisi, kata Rudi Widodo. Maka dari itu, pihaknya menyerahkan semua kebijakan kepada PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia serta PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi Liga 1. Arema FC sekaligus menyatakan kesiapannya jika kompetisi Liga 1 untuk musim 2020 gagal berlanjut, dengan opsi memulainya dengan musim baru pada awal tahun 2021 mendatang. Sekarang tinggal bagaimana klub mendapat proteksi karena kaitannya dengan kontrak dengan anggota tim maupun sponsor, beber Rudi Widodo. Kalau lanjut, ia segera beri kepastian. Kalau tidak lanjut, ia segera memberi acuan atas penyelesaian hak dan kewajiban klub ini, sambung dia. Arema FC sendiri masih berkewajiban terhadap pemenuhan hak anggota tim. Padahal, seluruh aktivitas sepak bola telah dinonaktifkan sejak tertundanya lanjutan Liga 1 awal November lalu. Carlos Oliveira bangga 5 pemain Arema FC gabung Timnas Indonesia. Pelatih Arema FC Carlos Oliveira bangga karena 5 pemain Singoedan mendapat panggilan bergabung Timnas Indonesia. 5 pemain itu adalah Febi Eka Putra, Bagas Adi Nugroho, Hanif Syabandi, M. Rafli, dan Titan Agung Fahwazi.
VBK Putra Bagas Adi Nugroho, Hanif Sabandi, dan M. Rafli bergabung Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2021. Sedangkan Titan Agung Fawazi sedang TC Timnas Indonesia U19 di Spanyol. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa pemain kami memiliki kualitas bagus, bahkan mereka sampai mendapat panggilan untuk memperkuat timnas. Kami bangga kepada mereka, kata Carlos Oliveira. Carlos berharap para pemain itu dapat menampilkan kemampuan terbaik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih timnas. Semoga mereka bisa mencari pengalaman sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Sebab tidak semua pemain bisa mendapat kesempatan ini, ujarnya. Madura United bubarkan tim, gaji terakhir dibayarkan per Desember dan pemain bebas cari klub lain. Klub Madura United akhirnya memilih membubarkan tim karena kelanjutan kompetisi Liga 1 2020 yang belum pasti. Madura United membubarkan tim seiring menuntaskan tanggungan memberi gaji terakhir pemain di bulan Desember ini. Para pemain Madura United pun bebas mencari klub lain. Presiden klub Madura United, Ahsanul Khosasi, akhirnya membuka suara terkait isu pembubaran skuad timnya musim ini akibat tidak ada kejelasan lanjutan kompetisi. Pria yang akrab disapa Aki itu enggan terus menggantungkan nasib pada PSSI atau PT LIB tentang kompetisi. Sejak kompetisi dihentikan akhir bulan Maret 2020 lalu, tercatat hampir 9 bulan kompetisi mandek, klub terus berada pada situasi sulit. Pemain kami bubarkan, kini saatnya klub melakukan pembenahan dengan membenahi administrasi dan infrastruktur yang menjadi syarat dari AFC dan FIFA, tulis Aki di akun Instagram pribadinya. Kami tidak ingin larut dalam pandemi ini, ketidakjelasan ini sulit diungkap untuk sekedar berharap, tambah pria asal Sumeneb Madura itu. Sejatinya, PSSI dan PT LIB sudah memutuskan bahwa kompetisi musim ini akan kembali digelar Februari 2021 mendatang. Namun, akibat belum mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian, menjadikan laga tidak bisa digelar. Saya minta pada direksi dan manajer klub untuk membenahi sistem administrasi dan internal dan melakukan konsolidasi perbaikan, tutur Aki. Selain perbaikan administrasi, satu yang disampaikan Aki menjadi konsen pihaknya dalam waktu dekat, mengebut pembangunan training ground Madura United Football Academy atau MUFA. Madura United saat ini sedang merenovasi Stadion Soeharto, Pamekasan untuk selanjutnya menjadi training group MUFA. Selain administrasi, juga infrastruktur dan pendukung lainnya dengan membangun atau merenovasi tempat latihan MUFA, paparnya. Semoga bulan Februari 2021 sudah bisa digunakan untuk training ground yang baik sesuai standar AFC dan FIFA, harapnya. Terkait konsep yang akan dijalankan di MUFA, sebelumnya Chief Operating Officer atau COO Madura United, Anisha Safarina Khosasi, menyampaikan pihaknya akan mengemas MUFA dengan konsep berbeda. Nantinya, bikin programnya lebih ke pendidikan. Yang bikin berbeda, banyak akademi yang cuman mengasah talenta-talenta muda, tapi masih belum tahu kemana nantinya, tutur Anisha. Kalau kami sudah pasti, nanti pasti diambil Madura United, tambahnya. Tidak hanya skala nasional, lulusan UI itu mengklaim bahwa pihaknya sedang sepakat dengan beberapa klub luar negeri dan masih terus berusaha menjalin relasi seluas mungkin. Dengan kerjasama itu, diharapkan MUFA menjadi mesin pencetak pemain berskala internasional. Sekarang, kami lagi banyak sepakat dengan diskusi dan penjajakan sama klub luar. Mana tahu bisa ke sana juga, pungkas Anisha. Meski tim utama dibubarkan, Aki menyebut bahwa pihaknya akan segera menjalankan roda tim setelah ada kejelasan dari PSSI. Sementara tentang hak pemain, Madura United menyebut bahwa pihaknya tetap memperhatikan setidaknya hingga akhir tahun 2020 ini. Dengan tetap membayar gaji pemain hingga bulan Desember sesuai dengan SK PSSI terakhir. Mulai bulan Januari 2021, hak gaji pemain sudah tidak ada lagi. Dengan pembubaran ini, sementara pemain diberikan kesempatan untuk mencari klub baru. Jika nantinya sudah ada kejelasan pemain belum memperkuat tim baru, akan dipanggil kembali sesuai kebutuhan tim. Nanti manajer coach RD dapat segera siapkan tim setelah ada kejelasan dari PSSI, pungkasnya.